tentang kegilaan misalnya. Kata Foucault begini, zaman dulu ya, zaman Victoria misalnya, zaman abad pertengahan itu, kegilaan itu didefinisikan oleh tokoh agama. Mereka biasanya mengatakan orang gila itu berarti orang yang sedang dirasuki spirit tertentu. Artinya tubuhnya itu dikuasai oleh kekuatan asing. Dari roh jahat atau roh baik gitu ya. Yang jelas ada kekuatan asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu kekuatan asing itu membuat orang tersebut tidak normal. Kira-kira begitu. Ya, karena itu posisi orang gila itu entah misalnya dianggap terhormat atau sangat rendah pada zaman itu. Iya, pola pandang seperti itu sebenarnya juga ada sempat dirasakan oleh masyarakat kita yang tradisional. Sebagian masyarakat misalnya masih menganggap orang gila itu sebagai wali misalnya. Karena itu jika pernah ditampar atau ditamparin sama orang gila biasanya Peter katanya. Zaman dulu masih ada anggapan seperti itu. Ya, masih ada anggapan seperti itu. Tapi ketika zaman berubah, ilmu pengetahuan berkembang, lalu kemudian sejumlah institusi kesehatan mulai didirikan, misalnya ya, ada rumah sakit, ada profesi dokter, ada ahli klinis, bahkan ada dokter jiwa segala, kemudian ya, maka definisi kegilaan itu juga berganti, juga berubah. Hari ini tentu saja orang gila itu kemudian yang berhak mendefinisikan seorang gila itu adalah dokter jiwa, kira-kira begitu ya, atau ahli kesehatan mental. Ya. Lalu didefinisikan orang gila itu bukan lagi orang yang sedang terserang roh jahat atau sedang dirasuki unsur lain, kekuatan lain yang asing gitu ya, tetapi adalah orang yang memiliki gangguan mental, gitu ya. Gangguan mental, entah karena apapun itu, entah karena trauma berat di masa lalu gitu ya, entah karena ada syaraf yang tidak berfungsi misalnya atau apapun itu. Nah, orang kemudian jika ingin ya mengetahui yang benar, maka dia harus merujuk pada ahlinya. Kata ahli di sini itu sebenarnya adalah satu cara untuk menjelaskan bagaimana kuasa itu bekerja melalui pengetahuan. Dan itu kelihatan pada cara kita menyikapi banyak hal. Kalau kalian sakit berarti kalian harus pergi dokter. Kalau kalian perlu pencerahan spiritual berarti kalian pergi ke kiai atau ustaz. Kalau kalian ingin mendirikan rumah tentu saja bisa pergi ke kontraktor, bisa pergi ke arsitek, misalnya pergi ke tukang bangunan kayak gitu kan, dan seterusnya. Ada spesialisasi gitu ya. Karena memang pengetahuan itu memberikan opsi mana yang benar, mana yang salah. Jika kalian sakit gigi lalu datang ke kiai, maka itu salah. Kira-kira begitu. Tapi zaman dulu ya, segala persoalan apapun sebenarnya masyarakat itu datang ke kiai kan. Mau persoalannya sakit gigi, mau persoalannya nyari jodoh, mau persoalannya menentukan hari dagang yang baik, misalnya mau persoalannya minta nama anak, misalnya saran anak gitu ya. Itu semuanya datang ke kiai. Semua persoalan. Belum ada spesialisasi. Tapi hari ini karena ilmu pengetahuan sudah dibagi-bagi gitu ya, melalui sejumlah institusi tadi, maka kita tahu kemudian mana yang harus kita anggap benar untuk kita lakukan, mana yang salah untuk dilakukan. Itu ya. Itu adalah cara pengetahuan, cara kuasa kemudian menciptakan pengetahuan. Sampai di titik itu sebenarnya belum ada masalah. Pengetahuan itu bisa objektif, bisa juga subjektif. Ya. Tapi kemudian pada mekanisme yang kedua, kata Foucault, sejumlah pengetahuan yang dihasilkan oleh kekuasaan tersebut kemudian bergerak dan berubah menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, pada titik itulah persoalan muncul. Walaupun tentu saja kita sulit untuk mengenalinya. Contoh kecilnya begini. Saya sih masih pernah mengalami penataran P4 waktu SD. Kalian mungkin udah nggak tahu apa itu P4. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Tatar selama berhari-hari kita harus menghafalkan 17 butir yang berkaitan dengan penjabaran Pancasila. Atau semua dosen yang PNS misalnya itu pasti mengikuti orientasi
kalaupun pimpinan salah kita harus bisa melindunginya misalnya, karena ada etika birokrasi yang nggak boleh dilanggar. Ya, penataran begitu itu kan pada dasarnya adalah sejumlah pengetahuan yang menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu kalian tidak akan dapati banyak PNS yang ikut demo, karena memang dilarang buat PNS. PNS itu menjadi instrumen pada akhirnya. Apa yang kita ketahui, apa yang ditanamkan oleh negara kepada kita, misalnya kepada saya dalam kasus saya misalnya, itu membuat saya tidak bisa bergerak dengan bebas. Tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak bisa berpendapat dengan bebas, tidak bisa kemudian melakukan banyak hal yang itu melanggar etika seorang aparatur negara. Kira-kira begitu. Ya. Jadinya saya kemudian menjadi bagian dari sejumlah instrumen yang melanggengkan kekuasaan. Itu artinya pada tahap kedua ini pengetahuan itu kemudian menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi selalu ada relasi, selalu ada keterkaitan antara kuasa dan pengetahuan. Nah, pada tahap ketiga inilah yang kemudian kita alami melalui sosmed misalnya ya, di mana pengetahuan kemudian disirkulasi, disebarkan ya, kemudian juga direproduksi ya. Terus-terusan diulang-ulang. Kalian mungkin pernah dengar jargon beberapa tahun kemarin sempat ramai itu adalah NKRI harga mati misalnya begitu ya. Dan itu terus-terusan begitu, ulang-ulang begitu terus ya. Dalam setiap pernyataan, dalam pidato, dalam buku, dalam story misalnya kayak gitu ya, atau dalam surat edaran gitu, dalam khutbah misalnya, dalam pengajian gitu. Bahkan dalam pembicaraan di warung kopi sekalipun gitu ya, selalu muncul apa-apa yang itu sebenarnya bagian dari kepentingan kuasa untuk melanggengkan dirinya. Karena itu ada beberapa tindakan yang itu pasti kita akan merasa itu salah. Tindakan makar misalnya, atau tindakan pemberontakan misalnya, ya. Itu pasti salah. Karena ya, pengetahuan yang dihasilkan oleh kuasa itu mengajarkan bahwasanya tindakan tersebut adalah salah. Pasti salah gitu. Jadi ya, itulah yang terjadi. Dan repotnya ya, jika pun ada perlawanan, masyarakat itu sebagian besarnya itu ya, mayoritasnya itu memang sudah terbuai, ya, terdominasi, terhegemonik ya. Dalam bahasa Gideon itu terhegemonik ya. Hegemoni itu artinya kita tunduk tanpa melawan, tanpa kekuasaan itu memaksa. Jadi kita tunduk dengan pasrah, taat dengan sukarela, karena ada hegemoni kan. Bahasa Gideon itu ya, bahasa Gideon, jalan tengah. Pokoknya itu middle way, jalan tengah. Oke. Nah, sejumlah sirkulasi dan reproduksi pengetahuan itu yang kemudian melanggengkan kekuasaan. Jika itu kemudian ditarik, ya, teori seperti ini ditarik ke dalam konteks orientalisme, maka kata Edward Said juga ya dalam menjelaskan struktur orientalisme, kekuasaan inilah yang kemudian mengatur sarjana Barat itu untuk menghasilkan sejumlah karya yang dengan karya tersebut kemudian mereka mendefinisikan orang Timur. Lalu kemudian kita yang ada di Timur yang terlanjur kemudian membaca karya-karya tersebut pada akhirnya menyatakan itu sebagai hal yang benar, kira-kira begitu. Ya. Jika ingin tahu tentang sejarah bangsa Indonesia, maka bacalah buku misalnya History of Java karangan si Reclès misalnya kayak gitu kan. Atau kalau misalnya pengen tahu tentang masyarakat Melayu Aceh misalnya atau Melayu Sumatera, maka bacalah buku-buku karangan si Snow gitu ya. Ya, kita kemudian mendefinisikan diri kita atau memahami diri kita itu melalui